Jadi awalnya ide bikin masjid itu sebetulnya spontanitas. Jadi saya sama istri waktu itu juga ya ngobrol-ngobrol santai gitu, dan kita itu kan sudah ya alhamdulillah umur, dan alhamdulillah kita dikasih rezeki Allah, kita ingin bikin masjid. Jadi memang masjid itu dulu yang di depan itu, yang di masjid yang pertama itu tahun 2012 itu, dan luas tanahnya sekitar waktu itu 2.200 dengan kapasitas 600 jamaah. Alhamdulillah pembangunan berjalan lancar, dan Juni 2013 diresmikan dan dipakai. Subhanallah, dengan 2 tahun itu jamaah itu full. Terus memang kita punya rencana untuk perluasan dengan kondisi area itu lahan yang kurang mencukupi. Jadi kita musyawarah dengan pembina, pengurus, juga takmir, itu bagaimana kalau kita pindah aja di sebelah barat ini yang sekarang kita tempati masjid ini, karena perluasan lahan insya Allah lebih mudah dan kapasitas lebih besar. Dan alhamdulillah 2015 kita bangun, 2016 kita resmikan dengan kapasitas ini 2.500. Subhanallah, 2 tahun penuh lagi sekarang 2.500 ini. Dalam bayangan Pak Edi waktu itu masjid yang mau dibangun itu seperti apa? Jadi masjid itu awalnya konsepnya konsep masjid musafir kan, karena musafir. Jadi ya karena di sini juga di sekitar sini sudah banyak masjid, ya kita memang konsepnya masjid-masjid musafir, Pak. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga ya hampir berapa persen itu 40 sampai ada juga musafir, dan banyak ya teman-teman jamaah yang pas kebetulan ke Bali, dan itu ke Bali 5, Bali Songo itu mampir ke sini juga. Karena awalnya itu kan banyak jamaah musafir yang mungkin di dalam perjalanan perlu singgah ke masjid untuk sholat, juga mungkin itu istirahat, dan itu karena apa sih. Dan awalnya itu saya kan sering dulu itu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Nah dari situ pengalaman saya itu setiap habis sholat isya itu kita kalau mau mampir ke masjid itu selalu tuh banyak yang ditutup, dan kita harus sholat pun di Selasar gitu. Di satu sisi mungkin ya banyak mungkin toiletnya dan lain-lain itu. Jadi berarti itu kita bikin konsep itu ya semampu kita gitu. Yang penting masjid nggak harus mewah tapi bersih dan bisa membantu. Jadi bukanya 24 jam di sini. Kita siapin satpam juga jadi untuk keamanan kan gitu. Jadi kiswah itu ceritanya saya kan beberapa kali saya alhamdulillah dibarengi Allah untuk umroh dan haji, dan di situ kebetulan saya beberapa kenal teman-teman di sana, mutawif juga, terus yang pengurus haji di sana kan gitu. Dan suatu saat saya dijamu di rumahnya salah satu teman saya di Madinah.
itu terus saya dianukan itu kan beliau kan juga ya ada link ke adalah jadi orang tuanya masih ada di Imam Masjid Nabawi, juga ada keluarganya masih di sana. Jadi saya ditunjukin kiswah itu, terus saya sampaikan kalau kita bikin masjid, terus kita minta alhamdulillah diberikan. Lalu ide dibalik mendatangkan kiswah ini kira-kira? Jadi ya nggak ada apa-apa, cuma ya saya berpikir kan kalau mungkin teman-teman yang belum ada kesempatan umroh atau haji jannah minimal itu tahu kan gitu, jadi kiswah itu. Jadi itu memang sebenarnya saya tanya beberapa orang sini karena pengen lihat kiswahnya. Ya, jadi mungkin membuat orang senang. Teman-teman beliau-beliau itu yang mungkin kangen di sana, jadi kan merasakan ya mungkin di sana itu kalau kepingin waktu sebelum pandemi itu kan kalau mau mendekat ke Ka'bah kan agak susah kan gitu kan. Jadi mungkin ya di sini kan lebih enak, leluasa, dan juga minimal untuk orang Jawa tombol kangen kan gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah parfum itu dari sana, Pak. Nah, jadi kita kirim dari sana. Ini supaya orang juga suka di masjid itu, nyaman. Sama, jadi ya untuk aromanya kan biar lah. Ya saya berharap jadi dikasih AC, kasih bersih karpetnya, terus juga aromanya kan juga bisa, saya kepinginnya jadi jamaah itu bisa lebih khusyuk dan lebih hebat gitu. Dan syukur kan jauh dari jalan, jadi lebih nggak terlalu bising kan gitu. Terus rencana ke depan ini gimana, Pak? Pengembangannya Insya Allah nanti kita juga ya kepingin jadi ada pendidikan dan lain-lain gitu. Masih kita. Katanya ada mahatnya juga. Insya Allah gitu, masih dikit kecil-kecil, Pak. Apakah depan mau mendirikan kampus? Insya Allah nanti mudah-mudahan. Jadi itu kan untuk SDM-nya dulu kan gitu, mahatnya itu. Masih. Ya. Jika boleh untuk dana operasional ini, karena ini AC-nya full gitu. Iya. Pastinya mahal kan. Saya kira belum ada masjid AC nanti full. Karena aja, Pak, kita tamir aja. Karena Masya Allah. iya. Biasa. Alhamdulillah Allah maringi rezeki kan untuk itu. Ya, gitu. Kita kan cuma didikin aja. Iya, cuma ada rencana pengembangan masjid. Ya nanti kita sesuaikan dengan keperluan jamaah lah, Pak. Kalau memang jamaah lebih terus banyak dan kurang, ya insya Allah nanti mau doanya nanti bisa diperluas. Karena alhamdulillah dari lahan sudah siap gitu lah. Ya, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada umat atau paling nggak jamaah yang kesini, ada pesan-pesan khusus dari. Ya saya kan cuma berharap ya jamaah itu di sini bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih hikmat gitu aja. Jadi terutama juga masjid-masjid teman-teman yang pengelola masjid di lainnya juga kita sendiri, yang penting kan bukan harus mewah tapi kebersihannya itu yang harus dijaga kan gitu. Jadi bagaimana bisa melayani jamaah itu semampu dan ya bisa bersih, menjaga kebersihan itu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mohon maaf kalau enggak, alhamdulillah saya akan bisa. Beliaunya tadi kan sudah ngendikan ya untuk masjid transit. Lah perlu kami sampaikan dalam menyikapi manajemen masjid transit kan. Jadi gitu. Maka semenjak beliaunya membentuk DKM atau takmir kan gitu, dari kami yayasan dan takmir itu membentuk sebuah konsep program kan. Kita membuat visi dan misi, itu perlu dipahami. Terutama untuk visi kita adalah mempersatukan umat.
Itu bukan untuk golongan. Enggak, ya dengan mempersatukan umat. Maka dari yayasan Takbir mencoba, betul ya, mencoba ketika itu mendatangi membuat draft sholat Jum'ah dalam 1 tahun. Itu kami buat dari itu kita ambil dari Muhammadiyah, NU dan apa Pak? Al-Irsyad. Bukan Salafi itu. Tapi kita punya SOP, standar kita punya. Jadi terutama tidak diperkenankan hujatan pribadi, kelompok, golongan, ya kan, organisasi, negara, politik praktis. Itu tidak diperkenankan. Oleh sebab itu kalau kita ke sana kita sampaikan itu protapnya gitu. Terus beliaunya tadi dengan sebut transit, maka kita punya manajemen sisi pelayanan. Jadi kita mengedepankan pelayanan, begitu. Maka moto yang ada di sini adalah siap. Jadi siap melayani umat itu 24 jam. Siap melayani umat 24 jam karena masjid transit. Ini masjid musafir kan, beliau tadi sudah sampaikan tentang. Dan siap itu adalah senyum, ikhlas, amanah, profesional. Jadi sebagai pelayan umat, maka kita berharap, kami berharap untuk siap senyum dalam menerima tamu-tamu tadi, dengan senyum, dengan ramah. Itu kan posisinya kan, karena transit kan gitu loh, karena musafir. Ikhlas, nanti siap itu senyum, ikhlas, amanah. Merasa kita diberikan sebuah tugas yang begitu besar dari beliaunya dan kita pertanggungjawabkan kan gitu, profesional sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu Pak. Jadi itu yang langkah-langkah untuk konsep sebagai pelayan umat tadi. Di samping itu sebagai masjid musafir kan gitu Pak ya, tadi sudah disediakan oleh beliaunya, maka semua di sini insya Allah dengan semaksimal mungkin oleh beliau tadi ngendikan disiapkan, termasuk misal ada mukna ya kan, misalnya ada sarung, misalnya ada, semuanya itu demi untuk keamanan dan demi untuk kebahagiaan si umat, maka semuanya dibebaskan gitu loh. Kita melayani kan sistem semacam itu. Nah, termasuk tadi beliau ngendikan konsep lingkungan. Jadi Masjid Namira kan beda dengan masjid yang lain Pak ya, konsep lingkungan. Jadi iya kan, itu akhirnya konsep tabadur alam, konsep alam kan. Nah, itu menunjang juga konsep lingkungan begitu. Lalu beliaunya jadi juga ngendikan tentang berusaha semaksimal mungkin tentang bersih masjidnya, tempat wudunya kan, lalu juga sampai masjidnya, sampai AC ya kan, sampai pada yang tadi kiswah. Lah semuanya maka nanti bisa berjalan dengan baik, maka di sini tenaga kerjanya kan banyak. Itu tenaga kerjanya banyak, 35. Insya Allah 30 dari security, dari cleaning service-nya, dari kebun, itu sekian itu. Dan memang kosnya besar ya. Kosnya besar banget, dari biaya operasionalnya memang besar. Waktu di COVID itu rata-rata dalam 1 minggu plus minusnya lah Pak ya 50 juta ya. Jadi kalau 1 bulan ya hampir iya plus minusnya sekian, itu plus minusnya ke sana. Lalu operasionalnya ya mencapai, kalau kita lihat ke sana, lihat itu minusnya 300 paling sedikit. Iya, jadi gitu Bapak ya. Lah, maka negara defisit kan, lah beliaunya ini gitu. Jadi defisitnya dari beliaunya ini, jadi dari yayasan gitu.